Hai, welcome back. Welcome to Of Course episode ke-10. Dan buat temen JJ yang lagi dengerin sekarang di 105,1 JJ Radio, selamat datang kembali di podcast kami. Hari ini kita bakalan ngobrol hari ini tentang skincare. Kalian udah pakai skincare belum? Mau cowok, cewek, semua wajib pakai skincare. Karena apa? Karena muka itu harus dirawat ya, bukan diedit. Dan hari ini balik lagi di JJ Radio dan juga di Pos Cafe. Hari ini akan ada yang spesial karena hari ini aku udah mengundang salah satu dokter dari beauty clinic yang ada di Surabaya. Kita mau ngobrolin apa? Langsung aja kita cek video yang satu ini. Check this out. Dan di episode ke-10 kali ini kita sudah kedatangan Dokter Daniel. Halo Dokter Daniel. Halo Filemon. Gimana kabarnya? Baik-baik. Setelah sekian lama gak bertemu ya. Dokter Daniel ini adalah dokter dari salah satu klinik yang ada di Surabaya. Namanya dulu adalah Favorit Beauty Care. Sekarang per tanggal 10 kemarin ya, 10 Oktober namanya sudah berubah menjadi Fasena Beauty Clinic. Nanti kita akan ulas kenapa diganti seperti itu. Tapi boleh diceritain Dokter Daniel backgroundnya sendiri seperti apa? Jadi nama saya Dr. Daniel Widianto. Jadi background saya sebenarnya saya adalah seorang spesialis andrologi. Andrologi yang aku pelajari itu tentang ini ya, kesuburan pria dan tentang seksual. Tapi pekerjaan aku akhirnya ke dokter estetik. Dokter estetik. Yes. Apakah itu ada hubungannya Dokter Daniel? Sebenarnya ada hubungannya sedikit sih, karena andrologi itu juga belajar tentang anti aging, di mana kalau kita ngomong estetik kan juga pasti nangani anti penuaan ya. Jadi ya masih nyambung lah. Oh, berarti ada hubungan ya antara yang kesuburan itu tadi sama penuaan gitu? Ada. Oke, ada hubungannya. Mengambil kuliah tahun berapa, Dokter Daniel? Kalau S1-nya angkatan 2005, kalau spesialisnya angkatan 2014. Oke, 2014. Yes. Oh, enggak terlalu lama. Masih baru terhitung angkatan muda berarti. Kemudian Favorit Beauty Care yang dulu namanya Favorit Beauty Care itu berdiri sejak kapan Dokter Daniel? 2014 juga. 2014. Jadi pertama kali setelah lulus mengambil spesialis langsung membuka klinik. Alasan membuka klinik itu kenapa? Alasannya terpaksa sebenarnya. Jadi waktu itu kalau misalnya boleh cerita sedikit, jadi awalnya memang benci banget jadi dokter kecantikan. Why? Karena semua orang pengen cantik, Dok. Tapi karena gini, menurut aku dokter kecantikan itu kayak bukan real dokter ya, karena kan pasiennya itu bukan orang sakit gitu loh. Nah tapi karena waktu itu aku sudah terjebak karena sudah mulai bikin skincare dan udah mulai jualan skincare. Jadi kayak kasarannya itu kayak udah nggak ada jalan lain, mau nggak mau harus terusin gitu. Dok, kenapa sih, ini tadi kan aku juga di awal ngomong kenapa merawat wajah itu nggak cuma untuk perempuan tapi laki-laki juga? Karena kan kalau mau dibilang sampai sekarang pun di Indonesia, khususnya kita bilang pasar Indonesia, belum semua orang loh aware sama penampilan, apalagi masalah face gitu untuk perawatan kulit wajah. Jadi kalau menurut aku perawatan wajah itu penting karena good looking tuh privilege kalau di zaman sekarang ya. Karena bullshit lah kalau orang bilang kita melihat hati dan lain-lain ya. Pasti yang dilihat pertama kali adalah fisiknya juga. Kalau orang itu good looking, dia pasti punya privilege, pasti diterima di pergaulan, di sosial, karirnya juga nanjak dan lain-lain. Jadi itu pentingnya untuk merawat diri, terutama untuk para pria kayak gitu. Berarti secara tidak langsung dokter juga merawat dong ya? Ya sedikit-sedikit. Tapi emang udah dari dulu hobi Dok sama kecantikan gitu? Enggak. Kayak ceritanya di pertama kali sebenarnya 2014 sampai mungkin 2017 itu aku nggak menemukan passionnya. Terus kenapa kok kuliahnya waktu itu tentang itu Dok, andrologi? Nah karena memang dari awal aku itu pinginnya masuk spesialisnya penyakit dalam. Karena penyakit dalam itu kan hubungannya sama hormon. Tapi karena udah kerja di mana penyakit dalam kan nyita waktu banyak untuk kuliah. Jadi akhirnya aku cari bidang yang ada hubungannya sama hormon tapi bisa sambil kerja. Akhirnya aku masuk andrologi. Soalnya itu emang prosesnya panjang banget ya. Iya. Jadi backgroundnya dokter untuk spesialis andrologi, kemudian habis itu sekarang membuka klinik. 2014 pertama kali membuka. Gimana Dok? Pertama kali membuka klinik kecantikan, apa aja yang harus disiapin waktu itu? Ingat gak? Tantangannya terbesar karena kan susah gitu dibandingkan yang lainnya, apalagi backgroundnya bukan di sana gitu. Jadi pertama mungkin masalah modal ya. Jadi kalau background pertama, kesulitan pertama saya mungkin masalah modal karena memang nggak pernah dimodali dan nggak pernah minta ke orang tua. Jadi semua itu bermula dari modal yang saya kumpulkan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena orang skeptis sama usia. Karena kan anggapannya kan gini, kamu itu dokter yang baru lulus ya kan, terus bisa apa kayak gitu. Sedangkan di luar sana banyak dokter yang lebih senior. Terus background yang ketiga mungkin yaitu tadi karena berusaha untuk menemukan passionnya. Ya kayak gitu Simon.
Jadi mungkin dianggap remeh karena usia masih muda. Iya, itu yang tantangan terbesar. Tantangan Iya. terbesarnya. Karena banyak orang yang akhirnya misalnya ketika dia buat appointment kan dia nggak tahu kalau dokternya masih muda. Ketika datang dia Lah, masih muda. dokter angkatan berapa ya gitu loh. Jadi awal-awal tuh paling sering ditanya dokter angkatan berapa. Dokter baru lulus ya kayak gitu. Jadi kesannya tuh kayak Oke. kamu nggak profesional karena kamu masih muda gitu. Tapi bukannya yang biasanya ibu-ibu, tante-tante, ayah-ayah itu malah suka ya sama yang muda-muda. Ya mungkin kalau misalnya apa ya Mon ya, mungkin di awal-awal memang tantangannya seperti itu, tapi ketika kita udah mulai buktiin diri bahwa kita juga profesional, kita juga punya daya saing, mereka juga akhirnya ya lebih suka sama yang muda sih. Oke, karena begitu setelah melihat kualitas Ya, gitu kan, biasanya orang udah melihat kualitas baru. Nah, oke, itu sejarah singkat ya tentang Favorit Beauty Care, berarti dari 2014 sekarang udah berjalan 6 tahun ya dok. Dan kemarin ini pertanggal 10 Oktober 2020 Favorit Beauty Care sudah berubah nama. Tapi sebelumnya boleh dok diceritain lokasinya ada di mana? Jadi lokasinya ada di Manyar Jaya. Manyar Jaya. Satu ya, kliniknya hanya ada satu di sana. Ya. Nah, kalau boleh diceritain perjalanan setelah 6 tahun, kenapa kok merubah namanya menjadi Vasena dok? Jadi yang pertama mungkin karena kita itu pingin memperbaiki mutu pelayanan ya. Jadi kalau yang dulunya kita punya tagline seperti ini, beauty begins here. Jadi artinya kalau kamu cantik, kalau kamu ganteng, kamu harus datang dulu ke sini. Gitu Oke, loh. makanya namanya Favorit Beauty Care. Kita maunya seperti itu gitu kan. Tapi ternyata seiring berjalannya dengan waktu itu nggak cukup gitu loh. Ternyata yang dibutuhkan sama orang itu bukan cuma cantik atau ganteng, tapi mereka juga butuh temen untuk menemani fase-fase struggle-nya mereka untuk transformasi tadi. Makanya kita ganti nama, kita ganti tagline namanya Story Beyond Beauty. Jadi artinya kita tuh pengen jadi teman atau sahabat yang nemeni mereka dalam perjalanan. Transformasinya. Ya, ya. Pasti kan dulu kita segmennya cuma di Surabaya. Oke. Dengan berubahnya nama jadi Vasena, kita pingin segmennya jadi satu Indonesia. Wow. Gitu. Ini berarti kalau boleh aku tarik kesimpulan, Dr. Daniel merubah nama itu juga mengambil dari isu sosial yang terjadi. Ya. Karena apa? Karena emang sampai hari ini pun ya, meskipun banyak campaign tentang body shaming, kemudian bullying, tapi sampai sekarang pun nggak bisa dipungkiri semua orang masih melakukan hal itu dok. Kita pun ngomongnya nggak boleh ngebully, tapi kita sering ngebully orang lain, ya kan? Dan emang ya jujur saya juga sering merasa di body shaming sih dok sebenarnya, apalagi kalau di fase-fase dimana berat badan lagi naik, apalagi biasanya kan orang emang lagi jerawatan dan lain sebagainya, itu emang ya itu tadi yang dokter Daniel bilang, itu masa terpuruk orang dimana dia perlu teman dan di sini fasenya jadi teman untuk dia bisa kembali memunculkan confidence-nya, percaya dirinya dengan memperbaiki itu tadi. Wah, ini luar biasa banget. Well, Dokter Daniel nggak bisa dipungkiri ya, tapi selama pandemi ini sekarang udah masuk bulan ke-7 ya, dari Maret sampai Oktober, semua bidang pekerjaan pasti terdampak. Ingat gak waktu Maret pertama kali pandemi, boom di Surabaya. Kita ketemu kan waktu itu. Aku sempat waktu itu masih sempat untuk ngelakuin treatment di sana. Itu seberapa dampak yang terjadi di klinik? Tapi sebenarnya nggak bisa dipungkirin ya, karena semua bidang pasti akan terdampak pandemi. Jadi di awal-awal tuh sebenarnya mulai Januari itu aku udah siap-siap. Karena aku belajar dari sejarah di mana sebenarnya pandemi itu terjadi setiap 100 tahun sekali. 100 tahun sekali, oke. Jadi aku pasti mikir gini nih, wah ini corona nih, ini kayaknya bakal jadi gede. Jadi kalau misalnya omset ini turun, kita mesti ngapain nih nanti? Soalnya waktu itu kan di Wuhan sudah mulai di lockdown. Aku juga punya kayak feeling nanti dimanapun Indonesia juga pasti akan kena gitu loh. Jadi waktu itu kita mempercepat proses pengeluaran skincare-nya kita. Wow, ini yang keren. Jadi dokter emang dari awal sebelum corona masuk ke Indonesia Maret, jadi dari Januari memang sudah memprediksi dan sudah mempersiapkan. Nah itu yang nggak semua orang siap dok, biasanya nggak semua orang siap dengan keadaan itu. Biasanya di masa pandemi baru dipikirkan. Berarti dokter udah mikirkan dari awal. Apa itu emang jauh sebelumnya emang itu udah jadi salah satu mimpi dari Favorit Beauty Care dulunya untuk punya skincare? Oke, jadi sebenarnya bikin skincare itu juga nggak mudah ya, karena kan prosesnya itu kayak uji vaksin gitu loh. Jadi memang butuh banyak fase untuk ngeluarin sampai benar-benar keluar nomor BPOM-nya. Jadi sebenarnya kita udah siapin dari tahun 2019 gitu, sudah trial error. Tapi waktu itu memang belum kita launching karena memang kita pingin launchingnya di bulan Oktober gitu. Tapi karena ada pandemik, akhirnya kita mempercepat di bulan Januari dengan packaging yang belum jadi, dengan ya pokoknya seadanya kita jalan duluan. Sehingga ketika nanti waktu Maret orang-orang mulai tidak berani keluar itu, yang kita lakukan adalah supaya omsetnya tidak turun drastis, yang kita lakukan adalah jualan skincare. Karena dulu sebenarnya Favorit Beauty Care itu lebih dikenal dengan treatmentnya, jadi untuk injeksi. Jadi bukan untuk skincare-nya. Jadi anggap aja apa ya? Kayak main pasiennya kita adalah datang untuk disuntik, bukan untuk beli skincare. Gitu.
Jadi kalau misalnya tadi kamu tanya dampaknya gimana, mungkin kalau secara kunjungan dia bisa berkurang sampai 70%. Tapi karena Kunjungan ya. Oke. Tapi karena kebantu sama skincare, mungkin omsetnya hanya turun sekitar 20-30%. Karena penjualan tetap berjalan. Yes, benar. Jadi yang perbedaannya hanya tidak ada kunjungan, Iya. tapi penjualan ini tetap Iya, jalan, iya. pemasukan omsetnya tetap jalan karena Iya. apa? Ada produk baru yang diluncurkan. Bener. Oh, oke. Nah, waktu itu dokter, aku ingat banget waktu awal-awal pandemi, waktu aku main ke klinik, dokter juga pernah cerita bahwa produk yang dibuat ini adalah produk yang ingin orang itu sekali pakai, tapi sekaligus langsung untuk beberapa kali treatment yang biasanya dilakuin. Bener gak sih dok? Kalau Iya, aku nggak iya. salah. Itu maksudnya seperti apa dok? Jadi waktu itu prinsipnya kita adalah kita mau nyediain supaya orang itu nggak perlu datang ke klinik, ya, Oke. kamu bisa treatment sendiri di rumah. dengan Karena emang produk takut ini. kan? Ya, kan takut Iya. kan. Jadi kita bikin seri yang lengkap, mulai dari cleansing. Jadi mulai dari cleansing, bersihin muka. Kalau facial kan bersihin muka juga nih. Ya. Jadi Ini step-step- sekaligus edukasi nih dok. Ya, benar. Ya, sekaligus untuk membersihkan muka itu dari apa? Cleansing Jadi pertama. pertama dengan cleansing milk karena dia harus sesuatu yang bisa ngangkat minyak gitu. Biasanya kita pakai cleansing milk atau bisa pakai micellar water. Kita bisa pakai seperti itu. Itu untuk yang berminyak dok. semua orang. Kalau yang kering juga sama. Iya, bisa. Ya, treatmentnya sama ya. Cleansing dulu itu sebelum cuci muka pastinya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong kalau bersihin muka itu harus double cleanser. Jadi maksudnya harus menggunakan 2 macam pembersih. Oke. Jadi nggak bisa cuma pakai sabun. Nah, kita keluarin produk ada cleansing milk, kemudian kita keluarin sabun, kita keluarin toner. Jadi biar di rumah pun orang itu bisa kayak facial di klinik gitu. Oh, oke. Terus kita juga keluarin produk lain misalnya kayak pelembabnya, tabir suryanya, produk untuk nutrisinya, serumnya dan lain-lain. Jadi benar-benar lengkap kayak kamu facial di klinik. Kayak gitu, Mon. Oh, jadi sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Nah, tapi biasanya nih dok, kelemahannya banyak orang itu males dok. Itu gimana cara untuk membrandingkan produknya? Karena kan biasa orang, apalagi cowok nih ya, cuci muka aja cukup lah kayak gitu. Padahal yang aku pelajari juga cuci muka itu nggak bisa membersihkan apa sih debu-debu kotoran iya, yang iya. kita biasanya keluar itu sampai ke dalam pori-pori. Iya, Benar iya, gak sih dok? benar. Gimana itu waktu itu? Ke tantangan dokter Daniel untuk apalagi kan pertama kali nih meluncurkan produk skincare. Jadi waktu itu ya memang kita manfaatin apa ya, era sekarang kan semua dengan digital marketing ya. Jadi Setuju. kita bikin konten-konten edukasi waktu itu di YouTube atau di IGTV tentang gimana sih caranya kamu perawatan di rumah, terus Oke. apa manfaatnya double cleanser, terus kenapa kita harus pakai skincare yang natural, jangan pakai yang ada obat-obatannya kayak gitu-gitu. Kita edukasi terus. Jadi waktu bulan Maret sampai Mei itu kan angka kunjungan benar-benar drop. Yes. Jadi aku punya banyak waktu untuk bikin video gitulah ya. Jadi buat konten edukasi. Oh, jadi benar-benar memberitahukan Yes. ke banyak orang melalui konten-konten Ya, ya. menggunakan sosial media dengan Ya. maksimal. Dok, tapi sebelum pandemi itu aku jadi penasaran nih, pengen tanya, sebenarnya masalah terbanyak nih masalah kulit wajah yang sering datang ke klinik biasanya permasalahannya apa sih? Cowok sendiri, cewek sendiri atau kurang lebih sama semuanya? Sebenarnya kalau misalnya cewek yang paling sering pasti adalah flek. Karena Flek. memang flek itu kan dominannya lebih sering pada wanita daripada pada pria. Flek hitam gitu Ya, dok flek maksudnya. hitam. Oke. Ya. Kalau cowok biasanya masalah utamanya adalah jerawat sama scar. Gitu. Karena kalau cowok biasanya ada jerawat kan nggak pernah di treatment terus dipencet-pencet gitu kan. Saya. Ya kan akhirnya jadi bolong. Itu yang waktu dokter pertama kali ketemu, aku inget Ya, banget ya, ya. dokter Daniel pertama kali ketemu sama Filemon itu kayak aku gemes banget sama skarmu. Ya karena emang masalah cowok biasanya kalau semua orang waktu pubertas biasanya Ya, ya cowok kebiasaan garuk dan lain sebagainya. Jadi permasalahannya itu ya, Ya, dok. ya. Nah, produk-produknya menjawab kebutuhan itu juga berarti Ya, secara tidak ya, langsung. ya. Oke. Vasena, sekarang balik lagi dok, Vasena, karena kemarin sudah langsung mengganti nama menjadi Vasena. Berarti nama arti dari nama Vasena sebenarnya apa dok? Jadi Vasena itu kita ambil dari bahasa Urdu, yaitu bahasa India yang Oke. artinya adalah fasana atau cerita. Vasana atau Makanya bagus banget kita ya. bikin tagline-nya Story Beyond Beauty. Itu ide dokter sendiri. Iya. Wow, Gitu. backgroundnya andrologi ya. Tapi secara marketing udah kayak S3 ya. Ya kalau malam kan otaknya jalan soalnya. Oh harus malam ya Harus dok ya. malam, harus Kenapa malam. harus malam dokter? Harus malam di kamar mandi lagi pup gitu kan. Karena dokter andrologi. Dokter andrologi nggak boleh salah ya. Gitu. Dokter, tapi takut gak sih di masa pandemi gini justru merubah nama gitu? Apa kan ibaratnya kalau merubah nama nih yang sudah ada dirubah itu ibaratnya kayak memulai lagi dari nol gitu. Takut gak sih dok? Ya jujur kalau bilang takut ya karena banyak orang yang bilang kamu Itu yang ngapain?" kepikiran juga tiap malam. Sebenarnya enggak sih. Jadi gini, banyak orang yang bilang gini. Jadi waktu aku ganti nama itu Hah? aku benar-benar sangat optimis gitu ya. Tapi Wah. ketika aku mulai cerita ke orang-orang terdekat aku ya toh, toksik itu mulai keluar Mulai gitu kan. muncul. Justru biasanya toksik datang dari orang-orang terdekat ya dok ya. Benar. Yang malah kayak yakin kayak gitu. Malah tidak Ya, membuat kita ya, mantap, benar. malah membuat kita ragu gitu kan. Ya.
Jadi mereka tambah bilang gini, kamu yakin nih namanya udah Mbak Hoki loh. Kamu udah maksudnya Ya. karir kamu udah cepat banget dengan nama ini. Terus Dan kamu emang ganti itu nama. udah dipatenkan juga ya dok ya? Sudah. Nggak ada yang punya nama Nggak favorit ada. selain favorit beauty Ya. care. Oke. Gitu tiba-tiba ganti nama kan. Jujur aku waktu itu di fase dimana takut ya takut gitu loh. Oke. Karena memang kalau misalnya boleh pinjam omongannya Kak Najwa Shihab ya. Yes. Kalau mimpi itu tidak bikin kamu takut, berarti mimpi itu kurang besar. Wah, gitu iya, kan iya, ya. iya. Jadi kalau dia ngomong takut ya takut. Justru tapi- itu yang membuat kita besar karena kita terus membayangkan Iya, dan benar. memikirkannya. Benar. Oke, lanjut Tuh. dok. Apa tadi? Apa yang membuat akhirnya optimis untuk tetap mengganti nama? Ya karena memang aku bawaannya kayak gini. Jadi maksudnya gini nih. Aku juga sudah punya planning. Jadi intinya untuk 1 sampai 3 tahun ke depan apa yang bakal Oke. kita kerjakan gitu loh. Jadi Hmm. kalau misalnya boleh kasih bocoran, ini bocoran pertama kali ya. Jadi pertama kali kita akan bikin skincare. Yang kedua adalah kita akan bikin line baru lagi yaitu untuk produk body Oke. ke depannya. Ini lagi trial error. Kita juga akan bikin line keduanya dari Vasena. Nanti namanya adalah Naturabel. Itu ada Ini segmennya nggak pernah lebih- dibocorin di mana-mana nih, Nggak hanya pernah, di ini sini. baru pertama kali. Bahkan tadi aku baru nunjukin logonya Oke. ke Stefano tadi. Hah. Jadi itu adalah segmen lini keduanya kita yang Vasena. Jadi dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Dan nanti ke depannya mungkin 1-2 tahun ke depan kita akan buka cabang di Surabaya Barat. Akan buka cabang ya dalam Ya. waktu dekat ini dok. Ya. Amin. Kita doakan Betul. semoga Amin, sukses amin. persiapannya. Nah, tapi sekarang kita mau ngobrolin tentang produk dulu karena Ya. emang yang lagi hot nih ya, yang lagi panas sekarang adalah produk dari Vasena yang baru aja di launching semasa pandemi. Nanti yang untuk apa tadi body treatment itu ya dok ya, itu nanti kita Oke, undang oke. dokter lagi untuk Ya, cerita oke. ya. Tapi sekarang kita ke produk dulu. Alasannya untuk membuat produk ini sebenarnya apa dok? Dan emang yang pengen Filemon highlight hari ini skincare lokal. Ya, ya. Kebanyakan orang itu menganggap remeh skincare lokal karena apa? Ibaratnya kenapa ya? Aku juga bingung, orang-orang itu nggak ngerti ingredients di dalamnya, tapi selalu biasanya orang langsung meremehkan, nggak mau pakai produk lokal. Oke. Gitu. Jadi yang pertama gini, itu karena memang mindsetnya generasi kita, terutama generasi muda itu selalu mindsetnya harus skincare tuh yang brand luar. Jadi contohnya adalah Yeah. Korea. Karena mindsetnya Oke. kita adalah pingin kayak orang Korea. Jujur menurut aku itu adalah suatu hal yang tidak bagus. Karena kita berkaca dari kenapa Korea sama Jepang tuh bisa maju. Oke. Karena mereka itu cinta sama negaranya. Mereka bahkan mau beli produk dalam negerinya dengan harga yang lebih mahal Oke. dibanding kalau kita beli ya. Iya. Ya kamu tahu sendiri kan ya. Yes. pasti. Itu saking cintanya loh mereka sama negaranya sehingga negaranya bisa maju. Itu yang pertama. Jadi aku mau bikin image-nya orang tuh berubah bahwa skincare lokal tuh nggak kalah. Makanya kita Yes. bikin skincare lokal yang bisa bersaing dengan skincare luar. Terus yang kedua alasannya adalah skincare-nya luar negeri itu belum tentu cocok dengan orang Indonesia karena tidak cocok dengan iklimnya, tidak cocok dengan jenis kulitnya. Tapi orang Indonesia selalu termakan iklan. Termakan iklan gitu kan ya. Nah, gimana Iya. caranya bikin kayak kulit orang Korea sedangkan di sana iklimnya adalah 4 musim, di Yes. sini cuma 2 Cuma gitu kan. 2, iya. Ini panas banget gitu ya. Berarti skincare-nya harus menyesuaikan dengan kondisi orang lokal. Ya, iklimnya juga Yes. gitu kan. Kemudian yang ketiga yang kita ngomong fakta aja ya di lapangan bahwa sekarang Indonesia itu sedang resesi, ya kan? Kalau misalnya kita tidak mendukung brand-brand lokal untuk berkembang, gimana Yes. caranya Indonesia bisa bangkit gitu Ya. ya? Makanya kenapa aku gandeng banyak orang yang berperan dalam satu skincare ini, banyak banget UMKM yang kita libatkan, misalnya dari packaging, dari desain, dari Oke. pengambilan bahan dan lain-lain. Karena kita pingin supaya ekonomi itu gerak kembali gitu loh. Memang menurut aku ya ini bukan langkah yang besar, tapi aku mau kasih contoh ke orang-orang lain agar lebih lokal minded Yes, gitu loh. sesuatu yang besar emang harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Benar. Gimana mau jadi besar kalau nggak dimulai Yes. dari yang kecil kan? Dan aku setuju bahwa ini berarti dokter semuanya menggunakan ini ya UMKM ya, benar-benar mensupport. Nah, jadi kita nggak boleh melulu ngomong kayak ekonomi hancur apa lain sebagainya Iya, iya. tanpa ada aksi. Iya, Berarti benar. aku boleh bilang dokter adalah salah satu pahlawan Iya, ya. bukan sampai kayak gitu juga. Vasena adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kita bisa mensupport produk-produk Produk lokal, lokal, ya kan, dan menaikkan dan penjualan sejauh ini lancar ya dok. Ya? Lancar. Banyak. Bahkan sebenarnya menurutku di luar ekspektasi sih. Di luar ekspektasi. Yang paling best seller yang mana dok? Yang paling best seller sebenarnya adalah milk cleanser-nya. Karena milk cleanser-nya ini Dokter pernah cerita ada apanya? ada Kelapa. Iya. Itu yang nggak ada di skincare luar kan? Ya, Dok? karena sebenarnya gini, kita pingin mau ngangkat minum dulu ya, Mon. Silakan kita minum dulu post cafe. Jadi yang mau kita angkat itu adalah tanaman-tanaman yang biasanya hanya tumbuh di Indonesia. Oke. Salah satunya adalah kelapa, karena kelapa itu kan nggak ada di Korea, nggak ada di mana gitu kan, itu harus di negara tropis kan. Iya. Ya, berarti yang kita angkat di sini adalah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari Indonesia.
Nah, bestsellernya dia adalah Vasena ini yang seri kelapa ini. Kenapa? Karena milk cleansernya itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Jadi maupun berminyak atau kering ya. Ya, jadi skincare ini kita desain untuk all skin type. Jadi yang pertama adalah yang bestsellernya adalah milk cleanser. Kenapa kelapa, Dok? Karena menurut aku kelapa itu salah satu primadona di Indonesia yang seringkali dilupakan. Gitu kan ya. Orang sekarang kan orang biasanya inget kelapa kalau misalkan ke pantai. Ya, benar. Minum kelapa kalau di pantai, tapi sebenarnya manfaatnya bagus, Dok. Bagus. Jadi gini, kenapa ada minyak kelapa gitu kan? Minyak kelapa seringkali dipakai buat pelembab gitu ya. Itu yang seringkali dilupakan orang Indonesia itu seringkali gini. Skincare-nya itu tidak mau menggunakan produk lokal. Padahal produk lokal seperti kelapa, jagung itu kalau dimodif jadi skincare itu hasilnya bagus banget. Hasilnya bagus ya. Iya. Yang soalnya kebanyakan kita tahu kalau keracunan makanan minumnya air kelapa. Ya kan? Tapi ini buat muka juga bisa ya. Oke banget itu. Buat ngilangin toksik itu tadi. Iya benar. Selain itu, Dok. Jadi yang kedua, yang aku pajang di sini adalah bestsellernya. Yang kedua adalah kita punya sabun yang berasal dari jagung. Jagung, Dok. Iya, dari jagung. Jagung itu kan juga salah satu tanaman di Indonesia yang menurutku kan tidak pernah atau belum pernah ada brand yang ngangkat jagung itu sebagai skincare. Yes, biasanya aloe vera dan lain-lain. Ini jagung. Jadi menurut manfaatnya aku apa, Dok? Terlalu mainstream gitu ya. Jadi di dalam jagung ini ada kandungan namanya polyhydroxy acid. Jadi fungsinya adalah untuk mengangkat tumpukan kulit mati, tapi tidak menyebabkan iritasi. Jadi dia bisa dipakai untuk kulit kering, kulit sensitif sekalipun. Gitu. Wow, ini baru pertama kali aku tahu dan aku udah pernah cobain, Dok. Kenapa dokter baru bilang sekarang ada jagung? Pantesan saya kalau cuci muka kok rasanya manis, pengen tak makan gitu. Jadi ada jagungnya. Waktu itu kita masih sembunyiin tanamannya. Kalau waktu aku kasih kan masih kemasan nama nih ya. Waktu itu kita masih sembunyiin formulanya karena memang kita mau bikin kejutan di waktu tanggal launching 10 Oktober itu tadi. Gitu. Jadi emang yang kemarin itu ibaratnya percobaan gitu ya, Dok. Jadi bukan percobaan, kita masih tetap konsepnya itu masih kita sembunyiin sampai launchingnya itu. Dan kemarin tanggal 10. Wow ya. Gitu. Tapi sekarang udah mulai ramai, Dok, yang datang ke klinik yang untuk ngelakuin treatment. Sebenarnya kalau untuk orang Surabaya bulan Juni atau Juli itu udah mulai balik normal sih. Ini udah mulai balik, soalnya udah mulai bosen di rumah, udah mulai harus ibaratnya harus wake up kembali dari tidurnya yang kemarin udah cukup panjang. Jadi sekarang yang luar biasa di Vasena adalah selain orang datang untuk treatment, pulang dia bisa bawa produk-produknya. Iya benar. Dan kita juga bisa jual secara online. Jadi kita masuk di marketplace kayak Shopee atau Tokopedia. Ini kalau secara bisnis, ini narik pasarnya supaya repeat order ya, Dok ya. Iya. Jadi nggak cuma repeat order tapi double order ya. Selain di treatment tapi skincare-nya juga. Nah, berarti Dokter Daniel, ini sekarang kita ngomong tanpa jualan ya, tanpa produk ini. Berarti Dokter Daniel juga setuju kalau misalkan skincare lokal, sekalipun kita nggak ngomong yang Vasena ya, yang ada di Indonesia ini sebenarnya bagus skincare, Dok. Bagus. Dan banyak udah mulai berkembang. Kayaknya di tahun 2020 ini lebih banyak ya, Dok ya, yang muncul produk-produk skincare lokal gitu. Jadi gini sih, skincare lokal itu saya tekankan bahwa produknya nggak kalah dengan skincare luar negeri, selama formulanya itu adalah formula yang aman. Jadi yang disebut dengan, kita harus membedakan antara skincare dengan krim obat. Jadi kalau skincare itu adalah sesuatu yang bisa kamu pakai tanpa kamu harus konsultasi ke dokter, bisa kamu pakai seumur hidup. Karena itu lebih ringan ya, Dok ya ibaratnya dibandingkan yang obat. Iya, itu adalah definisi dari skincare. Dan skincare yang aman, yang berkualitas itu harus ada nomor POM-nya. Karena apa? Karena banyak orang yang bilang, oh ini isinya bahan alami tapi diisi sama merkuri. Kayak gitu, dan itu banyak sekali beredar di luaran dan memang hasilnya instan. Kalau itu aku nggak ngomong produk itu bagus ya, karena memang itu bukan skincare dan itu sebenarnya dilarang untuk beredar. Tapi mohon maaf, merkuri apa ya, Dok ya? Saya orang awam, dokter yang tidak tahu tentang kedokteran. Jadi merkuri itu adalah logam, sebenarnya logam yang dibuat tensimeter. Tapi itu kalau dipakai di kulit, itu kulitnya bisa langsung putih dalam waktu 1 minggu. Jadi instan banget. Gitu. Tapi efek samping ke depannya tidak baik gitu. Dan itu bukan skincare ya, gitu. Karena itu adalah produk ilegal sebenarnya gitu. Jadi yang paling penting harus dipahami ketika kita mau mengkonsumsi skincare sekalipun lokal, kalau bicara soal kualitas sudah pasti bagus. Tadi dokter juga udah jelasin, apalagi kalau memang ingredients di dalamnya tuh mengandung sesuatu yang baik gitu. Tapi yang perlu diketahui dan diwaspadai adalah sudah halal atau belum. Ibaratnya kalau makanan ya udah. Kalau mau ngomong soal halal, kalau misalnya kasih bocoran sedikit nih ya. Jadi produk kita, ngiklan lagi boleh ya? Boleh, Dok. Jadi produk kita itu kita sudah sertifikasi dengan kehalalannya. Gitu. Jadi kita sudah urus dan memang sudah disetujui. Nanti label halalnya mungkin akan keluar dalam waktu 1 sampai 2 bulan lagi. Gitu.
karena gini sih banyak pasar kita kan kita tahu ya Indonesia ini negara muslim gitu kan. Iya. Banyak orang muslim di Indonesia Iya. yang merasa tidak safe ketika dia menggunakan skincare. Gitu loh. Oke. Kenapa? Karena mereka nggak tahu itu halal atau Halal tidak. atau tidak? Nah, itu kita hadir untuk menjawab keraguannya mereka. Jadi kita menghadirkan suatu skincare yang berkualitas, ada nomor POM-nya dan halal. Halal. Yes. Itu yang paling penting. Benar. Oke dok, sebelum kita mengakhiri segmen kali ini, mungkin Dokter Daniel boleh kasih tips and trick gitu ya buat mereka yang nonton atau sekarang teman-teman JJ yang lagi dengerin sambil di rumah, atau mungkin yang selama ini belum aware sama perawatan kulit wajah, apa aja yang harus dilakuin dok? Oke, jadi yang pertama kalau misalnya memang butuh treatment ke klinik, Yes. jangan takut untuk datang ke klinik, tapi juga harus pilih klinik yang menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya, Ya, karena itu yang emang penting ya. sekarang di masa new normal protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan Ya, baik dan benar. ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk takut untuk ke treatment, tapi ya tadi harus pilih kliniknya sesuai dengan standar protokol kesehatan. Ya Itu karena pertama. muka bukan diedit tapi harus dirawat ya Rawat, dok. ya. Yang kedua kalau misalnya mau pakai skincare juga harus tahu bahwa skincare itu adalah tidak mengandung obat-obatan, jadi Yes. harus sabar karena memang butuh waktu, ya tidak bisa instan. Dan biasanya kalau misalnya kasusnya memang susah, misalnya kayak jerawat yang parah atau gimana, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter. Jadi nggak cuma melulu ngandalin skincare. Dan Dokter Daniel juga membuka konsultasinya Yes. maupun online maupun offline. Ya, ya, Kalau benar. offline berarti bisa langsung datang ke Ke klinik. klinik, Di ya. mana dok sekali lagi? Kliniknya di Vasena Beauty Clinic, Jalan Manyar Jaya 2 nomor 4. Oke, atau misalkan bisa online langsung melalui Instagram juga bisa, Ya. atau DM Dokter Daniel, nanti Ya. kita kasih Instagramnya di bawah. Dokter Oke. Daniel Instagramnya apa dok? Daniel_IE. Hampir lupa. Sampai lupa. Instagram. Kebanyakan mikirin kerjaan Iya, soalnya benar. dok. Terus yang untuk kliniknya dok? Jadi untuk Instagram kliniknya Vasena Beauty Clinic. Kalau Oke. untuk skincare-nya Vasena Skincare. Nanti kalian bisa cek ya produk-produknya, siapa tahu cocok bisa langsung dibeli Ya. sambil kalian bisa treatment di rumah. Karena itu tadi ya, yang perlu merawat kulit bukan cuma untuk perempuan, tapi juga laki-laki untuk juga perlu untuk melakukan hal itu. Thank you banget Dokter Daniel udah sharing Sama-sama. hari ini. Thank you udah diundang. Semoga bermanfaat buat Oke. mereka semua yang udah nonton, memberikan edukasi baru juga buat kalian yang mungkin selama ini ragu untuk mengkonsumsi skincare lokal. Ya. Ya, jadi nggak harus yang bagus itu yang dari luar, tapi yang dari lokal juga kita harus terus membantu. Jadi jangan terus ngeluh ekonomi melemah dan lain sebagainya, tapi kita juga harus mendukung UMKM yang ada di sekitar kita. Thank you banget sekali lagi Dokter Thank Daniel, you, dan thank terima you, Mo. kasih buat teman JJ juga yang udah dengerin. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita di 105,1 JJ Radio, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Octavianus Willemon. Jangan lupa konten ini juga di-like, di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin bikin kontennya ya. Thank you teman JJ yang udah dengerin. Thank you sekali lagi Dokter Daniel. So everyone, thank you for watching and of course you can.